Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahmah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. La minasyaitonir rajim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi sebelum belajar mari kita bersama-sama baca basmalah, tidak ada yang saling mendahului. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas bab yang pertama, yaitu meyakini hari akhir, mengakhir atau meyakini hari kiamat. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Namun kali ini kita akan membahas iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Jadi kalau kita beriman kepada hari akhir, meyakini apapun saja akan hancur. Apa? Alam seisinya. Inilah sedikit gambaran tentang iman kepada hari akhir. Bumi, planet, apapun saja akan hancur. Itulah iman kepada hari akhir. Dan diterangkan dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang ke-7. Dan artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Jadi hari kiamat itu pasti akan datang. Dan Allah akan membangkitkan siapapun saja yang ada di alam kubur atau alam barzakh. Hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Hal itu diterangkan dalam hadis dari riwayat Imam Muslim. Apa maksudnya? Sebaiknya hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Itulah sedikit dari hari kiamat ketika hari Jumat. Kiamat itu terbagi dari berapa kiamat? Kiamat dibagi menjadi 2, yaitu pertama kiamat sugro atau kiamat kecil. Dan yang kedua, ayo siapa yang tahu? Yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro apa? Kiamat kubro adalah kiamat besar. Kiamat sugro, terjadinya kematian, musibah yang menimpa sebagian umat manusia. Terjadi kematian, musibah dan menimpa sebagian umat manusia. Itulah kiamat sugro. Dan kiamat kubro bagaimana? Kiamat kubro atau kiamat besar, hancurnya seluruh alam semesta beserta isi-isinya, atau hancurnya alam semesta beserta dengan isi-isinya. Apapun saja akan hancur. Ketika sugro itu baru sebagian, tapi kalau kubro semua akan hancur. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Dan hari itu manusia seperti Iaron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ada yang mengatakan manusia seperti anai-anai. Ada yang mengatakan manusia seperti ini, manusia udah nggak bisa terbentuk. Bahkan gunung-gunung aja berhambur-hamburan. Itulah hari kiamat. Hari kiamat kubro. Sekarang kita tanda-tanda hari kiamat sugro atau kiamat kecil. Ada beberapa: melimpahnya harta benda, enggan menerima sedekah, munculnya orang yang mengaku nabi, kurangnya sifat amanah, banyak pejabat yang zalim, perzinaan, minuman keras, obat terlarang, merajalela, memperindah masjid tanpa memakmurkannya, berlomba-lomba mendirikan bangunan, banyaknya pembunuhan, banyak musyrikin atau banyak memusyrikan di kalangan umat Islam, merajalela sadisme, memutuskan silaturahmi, buruknya hubungan tetangga, orang-orang tua berlagak seperti anak muda, merajalela riba dan sifat kikir, mengucap salam hanya kepada orang yang dikenal,
wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak kebodohan dan informasi yang simpang siur. Itulah salah satu beberapa tanda-tanda kiamat besar. Kiamat kecil. Tanda-tandanya, hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya. Ilmu agama dianggap tidak penting. Perzinahan, minuman keras, fitnah, pembunuhan merajalela di mana-mana. Jumlah manusia, yaitu wanita, lebih banyak daripada laki-laki. Dengan perbandingan 50-1. Banyak terjadi gempa bumi, musibah, bencana alam, lahirnya Dajjal, atau tukang dusta yang mengaku dirinya utusan Allah. Itulah tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat besar atau tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama, dabbatul ardi, binatang ajaib dan dapat berbicara dengan manusia. Turunnya Imam Mahdi, Dajjal, turunnya Isa al-Masih alaihissalam, datangnya bangsa Ya'jud dan Ma'jud, terbitnya matahari dari arah barat, lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia, rusaknya Ka'bah di Makkah, duhan kabut selama 40 hari, akan dimatikan semua orang beriman sejati sehingga mereka tidak perlu mengalami tanda-tanda kiamat, antara lain bila manusia di alam ini telah menjadi kafir semua. Ya Allah, semoga kita semua tidak bertemu dengan hari kiamat. 10 ini ada tanda-tanda kiamat besar. Apakah ini udah terjadi? Kalau belum terjadi, maka kita harus ikhtiar. Maka kita harus tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Jangan kita bertemu dengan hari kiamat. Kita sebagai orang yang beriman adalah menjaga diri, beriman kepada Allah, iman untuk hari kiamat, dan kita semua agar tidak bertemu dengan hari kiamat. Di sini Bapak memberikan contoh nama-nama lain hari kiamat. Ada 29 nama-nama hari kiamat. Walaupun sebenarnya ada banyak sekali, namun kita perhatikan 29 nama-nama hari kiamat. Silahkan diperhatikan dengan baik-baik. Demikian, terima kasih.